Ada orang divonis sudah berat nih, penyakitnya dalam, sampai dokternya mengatakan ini nggak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam, dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, nggak apa-apa lah. Ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata, sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya, kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana, berangkat haji, tawaf muntah. Muntah darah, muntah darah, muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum. Selesai. Sampai kemudian masuk wukuf di Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, mabit di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal, bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak, sampai diselesaikan nafar akhir 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak. Pulang ke tanah air lebih daripada 25 hari. Pulang, apa yang terjadi? Dicek lagi di dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun, lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan, meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan, Pak, dianya meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati mas. Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah. Situ bau tanah, sini bau kuburan. Jadi kita nggak bisa menugak harap-harap meninggal di tanah suci, bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, nggak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati, kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan. Sudah lama tiba-tiba sehari nggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf, pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut, nggak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang. Mau mangga silahkan Pak, kalau bisa ambil dengan pohon-pohonnya dari sini. Jelas ya? Baik, kalau sudah seperti itu, maka syukuri semua nikmat tadi. Fa ammal yatima fala taqhar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu kamu pernah yatim, kamu dirawat, maka sekarang syukuri nikmat dengan merawat anak yatim. Nah, ini maksudnya, maaf sekali lagi, tolong hadirkan syukur sesuai dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh, Allah berikan nikmat harta, maka keluarkan syukur itu dalam bentuk harta juga.
rajin bersedekah, rajin berinfak. Ya, Allah berikan nikmat Al-Quran, maka berikan bentuk syukur dengan bentuk Al-Quran juga. Ke masjid imami, ajari murid-murid Quran, buka majlis ta'lim tentang Quran, itu bentuk syukurnya. Di ketika Nabi pernah yatim, dirawat oleh orang lain, kemudian kata Allah, wujudkan bentuk syukurmu dengan merawat anak yatim juga. Wa ammal yatima fala taqhar. Maka jika ada anak yatim, sayangi, 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 sayangi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang nanya, kamu kan Muhammad, saya berikan ilmu, berikan Al-Quran, berikan wahyu, maka bentuk syukurnya setiap ada orang bertanya tentang ilmu, tentang wahyu, berikan kepadanya. Berikan. Jangan tutupi. Sesuai dengan kadar kelapangannya. Maka itulah prinsipnya, kalau kita ingin bersyukur dan ditambah nikmatnya oleh Allah, setiap diberikan nikmat, maka cepat syukuri nikmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalau harta, sedekah. Kalau ilmu, ajarkan. Kalau Quran, tampilkan. Demikian seterusnya. Kalau Anda hidupnya begitu, ringan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadilah terima kasih. Enak. Dan gak akan ada beban. Ini saya bingung deh. Kadang-kadang cuma karena rebutan mobil, rebutan motor berkelahi, dua-duanya meninggal. Motornya nggak ada yang dapat. Cuman karena rebutan minum, berkelahi, rebutan lahan. Kemarin ada orang rebutan lahan sampai berkelahi, bacok-bacokan. Ada yang pakai golok sampai meninggal, sekian wafat, sekian luka. Aduh, ketika meninggal dapat apa? Tanahnya nggak dapat, lahannya nggak dapat. Apa yang didapatkan meninggal? Yang dibunuh meninggal, yang membunuh meninggal, dua-duanya wafat. Cuman statusnya beda di hadapan Allah. Karena itu jangan berlomba dengan urusan dunia, capek. Nggak elit, nggak keren. Wafatnya nggak dapat apa-apa. Setelah itu baru kan bicara kepada diri Anda. Nah, ini bagian terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika. Bagian terakhir, dan kalau Anda mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan dan mensyukuri nikmat itu, boleh Anda kemudian membincangkan nikmat itu. Kalimat Qur'annya fahadits, bukan fa'akhbir. Kalau fa'akhbir, sampaikan pada orang. Bikin pamflet dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya nikmat rumah yang luas, pasang. Bikin status di Facebook, bikin di Instagram. Mobil baru, foto, ceklik. Alhamdulillah, nikmat Allah saya mendapatkan Lamborghini. Itu Maria pamer. Alhamdulillah dapat misalnya kalung baru. Alhamdulillah berlian baru. Foto ceklik, berlian harga 8 miliar, pajang. Bukan. Fahadits itu punya dua arti. Satu, membincangkan ke dalam jiwa secara langsung. Diajak bicara diri kita. Ya, diajak bicara. Misal, pernah kan satu waktu kita merenung? Ya kan? Lalu kita katakan pada diri kita, alhamdulillah nih, dapat ini, itulah fahadits. Jadi untuk menekatkan diri kita dengan Allah, misal, bisa konsisten tahajud malam, tahajud. Ajak bicara diri kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat tahajud, besok harus tambah lagi, jangan sampai telat. Alhamdulillah Allah berikan nikmat Quran, kamu jaga ya, kita jaga ya Allah, mudah-mudahan masuk ke surga. Itu untuk menguatkan diri kita. Jadi kalau terbiasa dengan satu nikmat ibadah kah, nikmat harta kah, nikmat ketenangan kah, untuk menguatkan nikmat itu hadir dalam jiwa kita, ajak bicara diri kita. Supaya nikmat itu melekat kuat dalam diri kita dan terjaga sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis itu bisa berarti berbagi sesuai dengan porsinya. Misal, seorang guru ingin motivasi muridnya yang khusus. Datang dia murid-murid khusus. Boleh berbagi pada muridnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, murid-muridku, Allah titipkan kepada saya hafalan Quran 30 juz. Yang dihafalkan dalam 6 hari misal. Allah berikan kepada saya sekarang titipan fiqih. Allah berikan titipan saya kepada saya misalnya titipan hadis. Itu tidak ditempuh dengan biasa-biasa. Mesti rajin tahajud, mesti rajin baca Al-Quran, mesti rajin sedekah, mesti ijtihad untuk belajar. Itu boleh, sah. Kalau ingin bisa disampaikan pada kalangan umum dan dikhawatirkan terlibat riya di situ, tidak sanggup dia menerimanya, maka sampaikan dalam bentuk yang umum. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah, seperti Allah juga berikan nikmat kepada saya. Seperti mungkin Bapak Ibu lihat, alhamdulillah. Bapak Ibu juga punya nikmat dari Allah, alhamdulillah. Seperti halnya Allah berikan kepada saya juga kepada Bapak Ibu sekalian. Itu fahadits namanya.
Disesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Di fahadits itu bukan kemudian mengupload nikmat di Facebook, mengupload harta benda di Instagram, lalu Anda tuliskan di situ rumah baru, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bukan begitu maknanya. Pulang dari haji boleh saya kumpulkan tetangga untuk berbagi zam-zam, nggak usah bicara, zam-zamnya dibagi, kurmanya dibagi, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Mau berangkat boleh minta doa, ya datang misalnya bagikan makanan misalnya sedekah, setelah itu minta doanya boleh, silakan. Jadi pesan bagi mereka, kalau dia sekarang haji besok lusa saya haji. Yang tidak boleh itu ria, yang tidak boleh itu sombong. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, di komplek ini telah datang sudi memenuhi undangan kami. Tolong didoakan, insya Allah besok kami berangkat kloter pertama untuk menunaikan ibadah haji. Mohon didoakan lancar ya Bapak Ibu sekalian. Kami banyak dosa, kami minta maaf. Ini haji pertama kami. Mungkin juga yang pertama di komplek ini ya. Ya Pak RT belum haji, ya Pak RW belum haji, ya. Juga tetangga sekalian belum haji. Nanti di sana kami doakan, insya Allah supaya cepat berhaji seperti kami sekarang. Habis pahala. Nyampe depan Ka'bah foto, ceklik, kirimkan ke grup komplek. Hari pertama sholat di dekat Ka'bah. Habis. Itu bukan fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jelas ya? Nah, kalau sudah begitu, maka lapang hati kita. Lapang. Dekat dengan Allah, ada beban hilang. Kekayaan datang tidak silau. Berbagi nyaman, enak gitu. Nikmat dibincangkan pun tenang. Kalau sudah tenang, hati lapang, dalam bahasa Arab, sesuatu yang lapang, sesuatu yang tenang itu disebut dengan syarah namanya. Kalau kelapangannya terasa dalam, disebut dengan insyirah namanya. Maka setelah Ad-Duha diturunkan, hati Nabi merasa lapang, tenang. Karena ada berita. Bukankah Anda cari-cari berita dari anak, tiba-tiba hari ketiga nelpon, Assalamualaikum ayah, abi, Assalamualaikum umi. Bukankah hati menjadi lebih lapang? Insyirah, syarah. Maka turunlah kemudian surah yang selanjutnya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Ini isyarat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, tersambung dengan Allah, online koneksinya bagus, sinyalnya bagus, ibadahnya bagus, tenang, hati pun akan lapang. Maka semua persoalan itu bukan beban, tapi semua yang dibuat oleh Allah untuk membuat hati kita lebih lapang. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan Allah sudah hilangkan beban yang ada di pundakmu itu. Yang tadinya cacian, makian, ada fitnah, ada macam-macam. Bahkan dari orang terdekat. Karena dekat dengan Allah, dibuang oleh Allah. Seperti barbel yang ada di pundak, tiba-tiba dilemparkan seketika. Bukankah atlet angkat berat itu? Begitu besinya diangkat, langsung mulutnya kelihatan berubah. Wajahnya berubah. Naik ke atas. Tapi bagaimana ketika itu sudah dilemparkan, diangkat, lempar. Pung, tenang. Alladzi anqadha dhahrak. Buang, lempar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah, begitu ingat Allah, semua beban yang besar pun seakan-akan dibuang. Habis. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Anda bisa bersabar, lebih dekat dengan Allah lagi, lebih dekat dengan Allah lagi, maka yang terjadi, Allah bukan tenggelamkan Anda, tapi Anda akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Disebut nama Anda di langit. Si fulan, abdi, hambaku. Si fulan, lihat hambaku, hambaku. Diuji dengan musibah seberat apapun, dia tenang saja. Dia dicaci, tidak membalas. Dia dihina, dia bersabar. Bahkan orang terdekatnya mengkhianati, dia sabar. Diangkat derajatnya oleh Allah. Dan satu kali diputar oleh Allah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Satu hari kemudian, terbukalah kemudian yang nyata itu, maka yang buruknya hilang, yang baiknya muncul. Bukankah Yusuf alaihissalam pernah difitnah? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk penjara? Bukankah Yusuf alaihissalam pernah masuk ke dalam sumur? Bukankah beliau kemudian pernah disiksa? Bukankah beliau pernah dihujat? Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau naik jadi menteri, membebaskan Mesir dari kelaparan, datang kemudian punya jabatan, apa yang terjadi? Ditukar semuanya menjadi baik. Wa rafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah, dan semua masa-masa suram itu hilang seketika. Sekarang saya tanya pada Anda, tidak pernah ada menyebutkan Nabi Muhammad SAW, bukankah yang terbayang kebaikannya saja?
Bukankah yang terbayang ketakwaannya saja? Bukankah yang terbayang kemuliaannya saja? Semua beban ketika sedang sholat ditaruh kotoran di atasnya. Ketika beliau berdakwah dilempari di Taif dengan batu. Ketika kemudian beliau sedang tidur akan diusir dikepung oleh 100 pemuda. Semua siksaan, semua tantangan. Tapi apa yang terjadi? Ketika hijrah, semua lapang, balik ke Mekah, wa rafa'na laka dzikrak, diangkat semuanya. Tidak ada yang menyebutkan Muhammad kecuali semua kebaikan. Dan orang-orang sekitarnya kembali menjadi baik. Bagian terakhirnya, kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, tidak mudah kata Allah. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar, dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus ini dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al, lihat. Alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya. Pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, cek. Itu biasa, abi mas sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat. Sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun. Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra, enggak pernah. Kalau su'bun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya. Bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Gampang. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram, ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya. Dia nggak sadar gitu kan. Sakit saraf, Anda bayangkan. Orang bilang, penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar. Saya nggak bisa keluar kata-kata itu. Ya, sakit terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya, bisa ngadap ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab. Sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Beo Cililin bawa ke Mekah. 2 hari ajarin. Assalamualaikum. Kaifa. Nah, ini kata orang, bukan karena susahnya. Ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha? Kalau mau pasti jadi gampang. Tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah. Tapi kalau semua orang susah, bisa. Maaf. Bawa mobil, susah atau gampang? Susah. Bawa mobil, bawa. Kalau nyetir mobil bisa, bawa mobil. Bawa. Susah. Gak ada yang bisa, sulit, berat bebannya. Itu disebut usrun namanya. Ain sinra. Usrun.
Al-'usra. Asra. Ya'sru 'usran. Berat seberat-beratnya. Solusinya, kalau mudah yang relatif namanya sahlun, sahlah, suhulah. Itu bagi si A mudah, yang lain belum tentu. Tapi kalau semua mudah, semudah-mudahnya. Seperti minum air, seperti ngangkat sedotan, seperti ngambil tisu. Jangankan orang 50 tahun, anak 5 tahun bisa ngambil. Itu yusrun namanya. Yusrun. Mudah. Orang yang namanya yusrun artinya orang yang mudah. Yang ringan, yang gampang. Yusrun. Semudah-mudahnya seperti mengangkat tisu. Kata Allah, lihat sini. Kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun usrun, kalau masalah itu ingin diringankan oleh Allah, walaupun solusinya belum datang, maka tanamkan pada hati Anda, ini pasti selesai. Mudah. Seperti mengangkat tisu. Gak ada yang susah bagi Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tahu semua solusi ada pada Allah. Punya masalah dengan harta, Allah yang maha kaya. Masalah dengan ujian, Allah yang maha mengetahui. Allah yang punya ilmu. Masalah di rumah tangga, Allah yang punya solusi. Semua Allah punya. Apa yang tidak punya bagi Allah? Makanya orang yang dekat dengan Allah, begitu ada persoalan, ingat Allah. Masalah pasti selesai. Kayak ngangkat tisu, bagi Allah gampang. Jadi kalau sedang punya persoalan, Bu, di rumah tangga, nggak usah banyak mengeluh. Ya, walaupun belum datang solusi, sampaikan pada jiwa kita. Insya Allah selesai. Saya yakin ya. Kapan? Terserah Allah. Yang penting saya ikhtiar. Setelah itu ini indah. Fa idza faraghta fansab. Setelah itu move on. Itu bahasa kitanya. Faraghta fansab, move on. Kalau kita udah selesaikan yang ini, siapkan lagi rencana berikutnya. Jangan mati sampai di situ. Jangan berhenti sampai di situ. Apa gara-gara tidak lulus satu mata kuliah Anda ingin keluar dari kampusnya? Apa yang Anda kerjakan? Anda itu lulus 4 mata kuliah, gagal 1. Apa kemudian tiba-tiba ingin meninggalkan kampusnya? Tapi saya kecewa dengan dosennya. Sebetulnya saya lulus, dikasih nilainya malah D. Gara-gara dosen gak suka dengan saya. Buktikan dengan ilmu Anda. Gampang, move on. Kerjakan. Sudah, yang sudah berlalu, sudah. Sekarang saya hadapi. Hadapi dengan benar. Gak usah berhenti di situ. Di pekerjaan Anda dicela. Gak benar kamu begini. Buktikan. Sekarang saya selesaikan. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai yang ini, siapa yang berikutnya? Setelah itu wa ila rabbika farghab. Jangan lupakan hubungan dengan Allah supaya diringankan apa yang Anda sedang kerjakan itu. Itu rumusnya. Ini memang mudah dibincangkan dan tidak mudah dipraktekkan. Tapi kalau kita jadikan manhaj sebagai acuan, insya Allah akan berpengaruh pada kehidupan. Gak percaya silahkan Anda praktekkan. Keluarkan rumusnya sebagai kesimpulan. Pertama, kalau sedang punya persoalan, yakin Allah akan menolong kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Setiap ada persoalan, selalu ada solusinya. Yang ketiga, selalu lapangkan hati kita dalam menerima cobaan apapun. Yang keempat, cepat move on. Kalau ada masalah, selesaikan, hadapi, serahkan semua kepada Allah hasilnya. Setelah itu, siapkan rencana-rencana kita berikutnya. Kalau hidup kita begini, kita akan teratur dan tidak akan disibukkan oleh celaan dan tantangan yang hadir dari sekitaran kita. Antum jalan aja. Paham? Ini tuh seperti sederhana, dibaca tiap waktu. Suratnya dibaca saat maghrib, dibaca saat isya. Mana buktinya? Baru baca wadduha, setelah itu sudah mengeluh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampai ujungnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akhi? Masalah saya belum selesai. Sabar, terapkan. Jelas sampai di sini? Nah, karena itu kesimpulan dari materi kita malam hari ini, pertama, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Saya ulang, selalulah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita lebih mudah. Yakin, Pak? Bu, yakin. Allah itu pencipta kita, Allah yang punya solusi dari semua masalah kita. Anda dekat dengan Pak Wali Kota, pekerjaan Anda mudah di kota. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda kan kalau keluar dari Bandung sulit juga. Pejabat di kota Bandung, masuk kabupaten, belum tentu bisa mudah. Pejabat di Jawa Barat, masuk ke Sumatera, belum tentu mudah. Pejabat di Indonesia, masuk ke Afrika, belum tentu mudah. Anda dekat dengan Allah, di mana batasan Allah? Gak ada. Dimanapun Anda, mudah.
Meninggal mudah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, ayo cepat pulang. Mudah. Masuk alam kubur mudah. Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mudah. Kembali ke Allah hari kiamat mudah. Yauma yub'atsu hayya. Quran surah ke-19 ayat 15. Masuk surga mudah. Mudah. Salamun alaikum bima sabartum. Tinggal masuk. Dekat dengan Allah dimanapun akan terasa mudah. Nah, karena itu PR kita malam hari ini coba susun rencana. Ibadah apa yang bisa kita kerjakan secara mudah supaya kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja secara bertahap yang bisa kita kerjakan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Misal, maaf ya, nggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari sholat dulu. Keluarkan semua bentuk sholat. Sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat duhanya, syuruknya. Nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu. Tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2. Sholatnya sampai jam 3. Tidur lagi, bangunnya jam 8. Pakai rumus Nabi 2 rakaat dulu, witir 1 rakaat. Gitu dulu. Nanti latihan lagi besoknya, latihan puasa. Jangan langsung ke puncaknya dulu. Saya pengen langsung jadi hamba yang paling beriman. Puasa Daud. Masya Allah. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, enggak lagi setelahnya. Banyak tidaknya dibandingkan puasanya. Senin dulu. Mulai selama sebulan. Sudah enak tambah Kamis. Mulai sebulan lagi. Sudah enak tambah Ayyamul Bid. Mulai di bulan itu. Sudah enak puasa Daud. Oh gitu Ustadz ya. 5 waktu dulu ya Ustadz ya. Tambah rawatib. Kalau sudah enak sholat Daud ya Ustadz ya. Apa itu sholat Daud? Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak. Paham ya? Nah coba latih. Nanti kalau sudah enak semuanya itu akan terasa sendiri. Rasa nikmat. Dunia itu. Saya kadang-kadang suka ketawa sendiri. Lihat orang rebutan jabatan, rebutan mobil, rebutan kendaraan, rebutan kamera, rebutan. Saya suka ketawa sendiri, ngapain? Ntar pulang meninggal juga. Hafat. Di pulang bahkan dengan rebutan sendal. Ngapain? Ya ingat ya, saya tekankan nih. Anda mau keluar, kalau mau pikir-pikir ngambil sendal orang, ingat wafat. Wafat. Samping masjid pakai sendal orang, wafat. Ingat tuh. Gak jadi Anda. Gak jadi. Ya, ingat tuh kalau sedang jadi pejabat, pengen tanda tangan. Ditawarin tuh. Ya, disuruh korupsi, disogok, ingat wafat. Wafat. Begitu mau dikasih, ngasih apa tuh? Ada FIFA. Wafat kamu sekarang. Wafat sekarang. Wafat. Oh masa sih Pak wafat? Tobat kamu, tobat. Tapi 1 triliun Pak. Gede gening. Ayo istihoroh. Ingat ya. Itu poinnya, dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya untuk kita semuanya. Saya kira itu 2 surah yang kita bahas malam hari ini. Memang surah ini biasa kita bacakan, tapi jarang diamalkan oleh setiap orang-orang yang membacanya. Karena itu dari sini mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk mengamalkan isinya. Semoga kita dilapangkan hatinya dan saling berbuat baik. Kalau ini dianggap berhasil apa yang saya sampaikan, setelah ini ada kelapangan dalam jiwa kita. Tapi kalau tidak merasakan ada pengaruh, berarti mungkin mohon maaf. Bisa jadi Anda yang kurang fokus atau saya yang kurang benar menyampaikan. Atau mic-nya yang kurang jelas. Tidak ya, kita belajar dengan baik insya Allah. Mudah-mudahan ada kemuliaan untuk kita semuanya. Baik teman-teman, izin saya menyampaikan informasi. Pertama, ini besok saya jadikan edisi spesial di Kota Baru Parahyangan, Masjid Ar-Rahman. Fikih ikhtilafnya saya hadirkan untuk membahas pertanyaan saja. Jadi semua pertanyaan malam ini, termasuk yang tadi pagi, besok saya bahas khusus di Ar-Rahman. Tidak ada materi, jawab langsung pertanyaan. Pertanyaan. Karena saya kira saya sudah banyak ke Bandung dan ada sesi pertanyaan yang kadang-kadang tidak terrespon dengan baik. Ya, itu nanti sebagian juga akan saya jawab lewat Adi Hidayat Official. Kita ada channel official. Akhir TV sekarang sedang maintenance ya, supaya ada tayangan lebih sempurna lagi, lebih baik. Kita punya harapan 24 jam ada tayangan. Jadi sekarang kita gunakan dulu official. Nanti setelah itu sempurna, baru kemudian kita launchingkan untuk semuanya. Info paling menarik, bulan depan kita akan mulai program menghafal Quran 30 juz karantina 30 hari. Bagi Anda yang sudah mendaftar, siap-siap nanti akan dihubungi kapan waktunya. Tempatnya di Bekasi. Nanti ada di Lampung.
ada di Sulawesi, dan Bandung sedang disiapkan. Nanti begitu sudah siap, Anda bisa hadir di situ, ada tempat untuk ikhwan, tempat untuk akhwat. Yang kedua, pekan depan ada utusan dari Sudan. Mereka akan membawa beasiswa sebanyak 15 orang, khusus untuk penghafal Quran 30 juz. Diberikan kesempatan beasiswa ke Sudan gratis di Jamiatul Quran, yaitu University of Al-Quran, Al-Quran University. Jadi kampus Al-Quran khusus mencetak para ahli Al-Quran, bukan cuma hafal tapi dengan ilmu-ilmunya. Nanti saya infokan kemudian. Yang terakhir, pekan depan akan ada seleksi insya Allah program PKU, Pendidikan Kadar Ulama. Itu nanti langsung kami yang seleksi, saya yang seleksi, akan tinggal dengan saya selama setahun. Saya langsung yang didik. Ya, tinggal dengan saya, tinggal di tempat saya di Bekasi. Ya, kami yang biayai semuanya gratis. Ya, sampai setahun selesai, baru nanti kami sekolahkan sesuai dengan bakat-bakatnya masing-masing. Kalau dia senang Quran, kita arahkan ke kampus Quran. Kalau dia senang fikih, kita arahkan ke kampus fikih. Insya Allah pekan depan akan diumumkan dalam kajian malam Jumat langsung dari Bekasi, dari Masjid Al-Ihsan, PTM, dan Villa Jaka Setia insya Allah. Saya kira itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Besok nanti kita akan bahas sesi pertanyaan tanya jawab di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru, Parahyangan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفقنا فيما تعلمنا لنعمل بها يا أرحم الراحمين واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا يا الله إنك أنت السميع الدعاء. اللهم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.